Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman semua ya. Nah sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat roti ataupun odading, ini adalah sekelas dengan roti ya. Cuma bedanya kalau odading ini itu adalah prosesnya digoreng. Kalau roti biasanya itu kan melalui oven ya, seperti itu dan lain-lain, dan mungkin ada yang panggang dan oven. Nah kalau di roti goreng ya atau odading ini memang khusus di goreng ya, sehingga namanya kadang orang menyebutnya roti goreng atau bolang-baling. Nah jadi teman-teman ya, ketika kita membuat odading ini sebenarnya hanya bahan yang sangat simpel ya, artinya dengan menggunakan bahan pokoknya itu hanya dengan beberapa bahan saja sudah dinamakan kita membuat roti. Nah tinggal pengolahannya aja bagaimana teman-teman. Satu, yang pertama adalah bahan pokoknya itu adalah tentunya adalah tepung terigu ya. Sebenarnya tepung terigu apapun itu bisa digunakan oleh teman-teman semua, tinggal bagaimana cara kita membuatnya atau meracik ya, artinya seperti itu. Dan secara kualitas tentunya kalau tepung yang berprotein tinggi itu akan lebih baik. Nah itu bahan pokok untuk membuat roti ya ataupun juga odading, karena memang sejenis ya. Dan begitu juga dengan cakwe ya teman-teman. Nah yang kedua, kalau kita berbicara masalah roti, kita tidak menghilangkan ya rasa manis itu ya, karena rasa manis itu rata-rata kita gunakan sebagai bahan tambahan yang sudah pada umumnya ya, sehingga roti itu cenderung lebih manis ya. Berarti kita harus menggunakan gula, biasanya kita menggunakan gula pasir ataupun gula halus. Nah itu yang kedua ya teman-teman. Jadi yang ketiga itu adalah mentega. Rata-rata karena untuk sistem membantu mengembangkan roti sendiri ya, itu menggunakan mentega karena itu adalah kandungan lemak, sehingga untuk mengangkat pori-pori pada tepung sehingga nanti jadi ikut mengembang ya, untuk tekstur pengembangannya. Nah yang berikutnya adalah tentunya hal yang sangat utama ya, yaitu adalah pengembang, karena yang namanya roti itu adalah suatu produk dari bahan mentahnya dihasilkan untuk bagaimana itu mekar ya, artinya mengembang dari bahan yang kecil menjadi yang besar. Baik itu penggunaan secara dengan pengembang ragi instan ataupun soda kue ataupun baking powder ya, seperti itu teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau membuat kue apa ataupun roti apa ya. Nah jadi sebenarnya hal pokok tadi ya teman-teman yang kita sebutkan tadi adalah tepung terigu, kemudian gula, mentega, dan pengembang. Ini sudah merupakan bahan pokok untuk kita membuat roti ya ataupun odading juga seperti itu. Nah kalau bedanya dengan cakwe kan tidak menggunakan gula, ataupun menggunakan gula pun hanya itu untuk menambah pelentur saja ya, artinya tidak harus pokok. Tapi kalau roti apapun bahan utamanya itu adalah dari hal-hal tadi. Jadi dari tepung terigu, kemudian gula pasir, mentega, dan juga pengembang, itu merupakan hal yang pokok yang harus kita utamakan ya. Nah untuk tambahan lain itu sebenarnya hanya sekedar untuk pelengkap ya, jadi tidak pokok tetapi hanya untuk melengkapi dan juga untuk cita rasa ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mau membuat apa, kue apa gitu, roti apa, itu kan tergantung pada penambahan yang lainnya. Contoh kecilnya ada penambahan seperti pengempuk ya, yaitu hanya sebagai penambahan saja, yang itu intinya juga tidak pokok, tidak diberi juga pasti jadi. Intinya kan jadi dulu ya teman-teman ketika kita membuat roti ataupun odading. Nah jadi intinya kita tuh harus jadi dulu, baru pengolahan lain seperti ya kita mungkin menambahkan seperti pelembut lagi, seperti itu kan, ini agak lebih baik lagi, kita tambahkan seperti ovalet atau SP ya. Jadi ini kemudian seperti pasta, kita hanya penambahan karena itu intinya untuk kita merubah aroma ya, menambah aroma dan juga rasa ya, seperti itu rasa. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu lain ataupun bahan-bahan lain. Nah jadi itu hanya sebagai penambahan. Jadi intinya ketika teman-teman ingin membuat roti atau odading, hal-hal pokok yang utama tadi itu saja sudah bisa digunakan.